Oke, halo selamat siang. Hari ini tanggal 25 Maret 2020, kita di Bali lagi merayakan Hari Raya Nyepi. Hari ini adalah hari puncak Hari Raya Nyepi. Cuma Nyepi tahun ini beda dengan Nyepi-Nyepi sebelumnya, karena Nyepi tahun ini beberapa lama sebelum ini udah keburu sepi. Jadi sepi sebelum Nyepi, karena sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus self-quarantine, self-isolated, untuk mencegah penyebaran virus corona. Gitu. Tapi nggak masalah, kita menikmati Nyepi di Bali. Nah, pada video ini saya ingin berbagi tentang ada nggak sih hal yang positif dari penyebaran virus corona? Kalau kita lihat di berita, kita pasti berpikir semuanya negatif. Tidak ada sesuatu hal pun yang positif. Orang tidak bisa bekerja, orang sakit, panik, gitu ya. Terus mungkin kalau kelas 12 kemarin mendengar berita Menteri Pendidikan menghapuskan UN. Mungkin itu bisa dianggap sebagai berita baik, tapi buat orang yang sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, tentunya itu kan menjadi suatu berita buruk. Gitu ya. Banyak masalah-masalah lain yang kita lihat di berita seakan-akan tidak ada satu hal pun yang positif dari sebuah bentuk penyebaran corona seperti saat sekarang ini. Bahkan nilai rupiah sempat anjlok. Ya, dan saya yakin kita semua udah tahu berita soal itu. Nah, tapi saya ingat kata firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus apa sih kebaikan yang kita dapatkan dari situasi seperti ini? Saya percaya, mungkin saat itu kita belum tahu. Tapi saya percaya bahwa di dalam setiap situasi, Allah bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Kita sekarang mengubah sedikit paradigma kita untuk melihat bukan hanya hal yang negatif, ada banyak hal positif pun yang kita bisa temukan di sana. Positif pertama yang saya mulai perhatikan dalam berapa lama ini. Yang pertama adalah dengan banyaknya waktu kita di rumah, ada pemulihan hubungan antar keluarga yang sebelumnya mungkin ayah bekerja, ibu bekerja, anak-anak sekolah atau kuliah, pertemuan di rumah hanya sebatas waktu makan malam atau di rumah waktu tidur, cuma sekedar seperti itu. Tetapi dengan adanya saat seperti ini, mau nggak mau interaksi antar keluarga menjadi lebih dekat. Hubungan antar keluarga menjadi dipulihkan. Dan ini menjadi kesempatan juga untuk pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali orang terlalu sibuk pelayanan, orang sibuk dengan banyak kegiatan, sehingga tidak punya waktu pribadi untuk dia bersekutu dengan Tuhan dan keluarganya. Dan pada saat-saat ini adalah waktu yang baik untuk kita meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan di rumah kita. Dan saya lihat ini hal yang positif dari penyebaran virus corona. Kita tidak usah terus-terusan memperhatikan hal yang negatif. Di dalam setiap perkara, tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan pada saat-saat seperti ini adalah saat di mana kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa memulihkan hubungan kita dengan keluarga. Keterbatasan waktu untuk bertemu, itu sekarang bisa hilang. Karena setiap kali kita ada di rumah dan kita bisa interaksi dengan keluarga. Keterbatasan waktu kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, yang sebelumnya mungkin kita sibuk, sekarang hilang. Karena kita bisa melakukannya sehari-harian bahkan. Itu hal yang positif yang pertama. Hal positif yang kedua adalah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita buka internet, YouTube khususnya, kita melihat bahwa banyak sekali pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan melalui media internet. Nah, saya melihat bahwa ini adalah suatu hal, fenomena yang positif. Karena dengan demikian firman Tuhan diberitakan kemana-mana. Kenapa saya memandang ini sebagai satu berita yang positif? Melalui media internet, itu banyak orang yang bisa mendengar firman Tuhan. Oke. Dari data yang saya himpun, yang saya catat, penduduk dunia ini saat ini adalah 7,75 miliar. Jadi 7,75 miliar. Dan penetrasi internet yang dicapai oleh orang, sekarang orang yang akses internet, itu ada 4,5 miliar, lebih dari 60%-nya. Gitu. Sehingga banyak sekali orang yang sudah bisa mengakses internet. Dan pemberitaan firman Tuhan melalui internet, ini bisa mengakses banyak orang. Melalui internet, jemaat yang tidak bisa datang atau orang yang tidak bisa datang ke gereja karena faktor situasi, karena memang ibadah pertemuan dihilangkan, itu orang tetap bisa mendengar firman Tuhan, orang bisa mengikuti firman Tuhan. Bahkan melalui internet, orang yang sebelumnya mungkin cuma bisa datang kalau dalam situasi normal, dia bisa hanya datang di satu kebaktian. Sekarang di internet dia mau ikut kebaktian 1, kebaktian 2, dan kebaktian 3, semuanya bisa dilakukan. Tapi saya tidak mengecilkan arti pertemuan ibadah ya. Dalam firman Tuhan bilang katakan, jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Saya tidak mengecilkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu penting, itu baik untuk kita saling membangun, saling memotivasi, saling menghibur, saling menguatkan. Itu penting.
Tetapi ada kalanya itu tidak bisa dilakukan, seperti contohnya pada saat ini, di mana corona menyebar di mana-mana, ibadah ditiadakan, ibadah pertemuan ditiadakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan internet menjadi sarana di mana orang bisa mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa firman Tuhan, kuasa Tuhan, itu tidak dibatasi dengan jarak dan ruang, dan waktu tentu saja. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan 2 minggu kemudian, kuasa Allah tetap bisa bekerja melalui firman Tuhan itu. Dan internet menyediakan sarana untuk itu. Pemberita-pemberita firman Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan yang kemudian didengar oleh banyak orang yang mungkin sama sekali dia belum pernah temui. Gitu. Nah, ini hal yang positif dengan adanya virus corona ini. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya kita percaya kalau ini semua akan berakhir. Dan saya berdoa supaya kalau ini berakhir, gereja-gereja tetap dengan semangat menyampaikan firman Tuhan melalui internet. Walaupun pertemuan ibadah sudah normal seperti biasa, tidak ada salahnya kalau penyampaian firman Tuhan melalui internet juga tetap dilakukan. Bisa aja ada jemaat yang kebetulan lagi sakit, atau mungkin dia dalam kondisi berbaring di rumah sakit sehingga dia tidak mungkin berangkat ke gereja. Dengan adanya internet, dia tetap bisa mendengar firman Tuhan. Dia tetap bisa mengikuti ibadah tanpa ada gangguan masalah kondisi kesehatannya, misalkan seperti itu. Bisa juga misalnya ada satu keluarga pasangan yang mungkin salah satu pasangannya enggan untuk ke gereja karena berbagai macam alasan yang kita tidak tahu. Nah, dengan adanya internet, si pasangan yang rindu agar partnernya mendengar firman Tuhan bisa mengajak atau bisa memutar firman Tuhan di rumahnya. Sehingga pasangannya yang tadi tidak mau ke gereja, itu tetap bisa mendengar firman Tuhan. Jadi internet ini adalah media yang sangat baik untuk menjangkau banyak orang untuk mendengar firman Tuhan. Saya contoh hal yang lain lagi. Misalnya kita terbeban untuk melayani suatu daerah atau suatu suku tertentu. Kalau kita bisa datang ke sana, memberitakan firman Tuhan, kita buat persekutuan, kita bangun gereja, itu hal yang baik. Tetapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, kita tidak usah menyerah karena ada internet. Kalau kita menguasai suatu bahasa daerah tertentu, kita bisa menguploadnya di internet atau di YouTube khususnya, dan orang bisa mendengar firman Tuhan yang kita sampaikan. Atau kalau misalnya ada seorang hamba Tuhan terbeban melayani di suatu negara, kalau dia bisa berangkat ke sana, membuka pelayanan di sana, itu satu hal yang indah. Tapi kalau dia tidak bisa, maka melalui internet dia bisa menyampaikan firman Tuhan kepada negara itu. Dia menguasai sebuah bahasa asing, dia bisa menyampaikan firman Tuhan ke sana tanpa dia harus berangkat. Jadi kalau kita lihat amanat agung Yesus untuk memberitakan Injil ke semua bangsa, internet ini menjadi sarana yang kita tidak boleh hindari. Ini sarana yang efektif untuk kita menjangkau jiwa-jiwa melalui firman Tuhan. Sekali lagi saya bilang, saya tidak mengecilkan arti pertemuan ibadah. Saya tidak mengecilkan arti orang firman Tuhan berkumpul, entah dalam skala besar maupun skala kecil. Karena di sana kita saling membangun, saling memotivasi, saling menguatkan. Tetapi apabila itu tidak bisa dilakukan, ada sarana lain yaitu internet. Dan ini kita bisa manfaatkan untuk menyampaikan firman Tuhan kemana saja. Gitu ya. Jadi saya lihat ini ada hal-hal yang positif dengan adanya virus corona. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik di mana gereja-gereja mulai berpikir kenapa kita tidak mulai aktif dalam dunia maya, dunia internet untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengupload setiap pertemuan ibadah, pertemuan baik pertemuan besar maupun pertemuan kecil di rumah-rumah, diupload dan banyak orang bisa mendengarnya dimanapun mereka berada. Bahkan mereka kalau misalnya mungkin ada satu keluarga yang dari Senin sampai dengan hari Sabtu mereka sibuk bekerja, tidak punya waktu, hari Minggu mereka pengen jalan-jalan, tidak ada waktu lagi untuk ibadah, tidak masalah. Mereka bisa mendengar firman Tuhan di mobil sepanjang perjalanan mereka ke tempat yang mereka tuju. Jadi ini adalah bentuk pemberitaan firman Tuhan di mana bisa menjangkau banyak orang. Nah, mudah-mudahan saya berdoa kepada Tuhan, setelah lewat masa ini, gereja Tuhan tetap bersemangat bahkan semakin bergairah untuk membagikan setiap firman Tuhan melalui media internet. Kita tidak perlu harus menjadi pendeta, kita tidak perlu untuk harus berdiri di depan mimbar menggunakan jas menyampaikan firman Tuhan. Tidak. Siapapun di antara kita, Tuhan menitipkan suatu pesan, Anda tersentuh dengan suatu firman Tuhan pada saat Anda baca pagi-pagi misalnya, kita bisa bagikan. Mungkin gereja berpikir, saya khawatir kalau lakukan seperti itu maka akan timbul gejala seperti kata 2 Timotius. Orang mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan dirinya dari kebenaran dan mencari dongeng. Sepanjang kita menyampaikan kebenaran, maka kita tidak usah khawatir. Karena firman Tuhan bilang setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Jadi saudaraku, siapapun kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, apa yang kita bisa bagikan, mari bagikan, saudara. Mari bagikan apapun yang kita dapat, apapun yang kita alami bersama Tuhan. Anda bisa membagikan kesaksian, Anda bisa membagikan suatu renungan sederhana yang tadi pagi Anda dapatkan, Anda bisa membagikan sesuatu yang Anda alami bersama keluarga dengan Tuhan. Banyak yang kita bisa bagikan. Dan itu tanpa kita tahu, itu bisa memotivasi, bisa menguatkan orang. Dan yang lebih penting dari sana adalah Injil diberitakan. Itu yang terpenting dari semuanya. Waktu kita upload suatu video, waktu kita upload suatu kesaksian atau apapun juga, Anda jangan berpikir masalah view-nya berapa banyak, subscriber-nya berapa banyak uang saya yang kita dapatkan. Kita jangan berpikir seperti itu. Kita lakukan semuanya dengan sepenuh hati kita buat kemuliaan nama Tuhan supaya Injil diberitakan. Oke, makasih sudah menonton. Selamat Hari Raya Nyepi buat yang di Bali. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.